Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai modul 1 untuk mata kuliah komunikasi seluler atau Komsel, di mana pada hari ini kita akan membahas drive test 2G 3G atau GSM WiSi DMA. Tools yang akan kita gunakan untuk melakukan drive test 2G 3G ini menggunakan tool Temps Investigation 10.0.5, di mana kepanjangan tools ini merupakan tes mobile system. Tem sendiri ini dikeluarkan oleh yang namanya perusahaan Ericsson untuk melakukan proses drive test. Namun sebenarnya tidak hanya satu, ada Genex yang dikeluarkan oleh Huawei yang ini. Selanjutnya ada Nemo yang dikeluarkan oleh Nokia atau NMN. Yang pertama-tama kita harus mengetahui apa itu drive test. Drive test merupakan proses pengukuran sistem mobilisasi bergerak atau sistem komunikasi bergerak yang diukur dari mobile station atau MS yang dimiliki oleh pelanggan ke base transceiver BTS yang dimiliki oleh provider jaringan. Drive test sendiri ini terbagi menjadi dua. Ada yang bersifat idle, di mana mobile station tidak melakukan apapun dalam proses pengukurannya atau diam saja, tidak melakukan uplink dan downlink. Dan yang kedua adalah proses atau DT yang bersifat dedicated, di mana mobile station ini melakukan downlink dan uplink. Nah, jenis-jenis pengambilan data Temps juga dalam pengukurannya terbagi menjadi beberapa. Di antaranya itu adalah SSV atau Single Subscriber Verification, di mana SSV ini merupakan pengambilan data hanya untuk satu site saja untuk mengecek kualitas jaringannya. Yang berikutnya adalah ada yang namanya cluster, di mana proses pengambilan data berdasarkan beberapa set yang dimiliki oleh operator jaringan. Yang berikutnya itu ada benchmarking, di mana itu untuk memperbandingkan beberapa site dengan berbeda operator jaringan. Nah, ini dia telah muncul Windows Temps Investigation-nya seperti ini tampilan awalnya, namun kita akan meresetnya. Jadi kita kosongkan semua. Dalam prosesnya sendiri, drive test ini memerlukan beberapa alat. Yang pertama itu tentunya adalah laptop untuk dilakukan proses drive testnya untuk mencatat. Yang berikutnya adalah handphone. Yang berikutnya adalah GPS dan inverter, serta mobil atau motor. Oke, baik. Hal yang pertama akan kita lakukan adalah menampilkan peta dalam Temps ini. Yang pertama adalah klik presentation, positioning, klik map. Nah, begini akan muncul. Pertama kita hapus dulu seluruhnya, kita hapus, kita klik remove. Seperti ini, ketik OK, maka ini tampilan awalnya adalah seperti ini, kosong. Selanjutnya kita akan membuat Geoset Manager. Geoset Manager ini merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menampilkan peta dan jalan. Nah, ini jalannya telah ada, kita buka semua, klik open, lalu klik OK. Oke, maka akan muncul seperti ini tampilan ya. Nah, selanjutnya adalah kita menyimpan. Klik save, kita beri nama misal DT, klik save, beri nama geosetnya adalah DT. Oke. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah membuka jangan setelah kita membuat ini, kita nampilkan dalam peta. Klik open, klik ini file yang telah dibuat tadi, DT, maka kita klik open. Setelah itu maka akan muncul geoset yang telah kita buat. Nah, setelah menampilkan geoset, kita akan mengatur worksheet yang baru. Nah,
Bagaimana caranya? Yang pertama-tama, untuk menampilkan self file juga perlu kita membuka yang namanya self file. Nah, self file juga bisa dibuka dengan kan seperti itu. Kita edit, kita add di sini, kita tampilkan self filenya di sini. Nah, telah ada, kita klik Gset dan Gcell-nya open, lalu klik OK, maka di sini akan muncul Gcell dan Gset-nya. Kita tunggu sebentar. Proses memang cukup lama karena banyak sekali BTS di sini. Nah, seperti ini. Jika telah muncul, lalu kita klik save lagi. Sudah, kita close. Selanjutnya kita open di sini. Data yang tadi adalah kita save, yang baru maka akan muncul seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya jika kita ingin men-zoom, bisa klik zoom seperti ini. Misal maka akan muncul seperti ini. Dia banyak sekali BTS-nya. Nah, setelah kita memunculkan Gcell dan Gset-nya, setelah dan di save, sekarang ini adalah menampilkan yang namanya self file. Tapi sebelum itu kita coba lihat dulu di sini. Telah muncul ya semuanya. Kita naikkan ke atas. Nah, kita down. Kita naikkan. Oke, tuh dia muncul BTS-nya. Sangat banyak sekali. Oke. Nah, selanjutnya kita tampilkan yang namanya self file dengan klik configuration dan general. Nah, ini self file load. Self file merupakan proses untuk menampilkan mengenai informasi data suatu sel. Nah, ini klik open, klik data, kita buka di mana kita menyimpan data self file. Nah, ini telah, jika sudah klik OK. Kita tunggu sebentar karena sedang meload. Nah, self file sendiri ini merupakan data dari suatu informasi sel yang mananya nanti akan menjadi bahan acuan kita untuk melakukan drive test. Pada prosesnya sendiri, drive test ini perlu menampilkan beberapa parameter untuk SM dan wisdema. Nah, apa saja parameternya? Yaitu biasanya mengenai surfing dan naik bor. Kita klik. Begitu juga untuk jaringan wisdema atau 3G-nya. Nah, surfing plus naik bor ini untuk menampilkan set mana yang sedang aktif melayani mobile station kita. Di mana di sini ini terbagi menjadi beberapa bar atau beberapa baris, yang dimana itu yang pertama ada yang namanya cell name. Nah, cell name ini merupakan nama dari suatu sel. Yang berikutnya itu ada yang namanya
BSIC atau Base Station Identification Code. Ini merupakan kode dari suatu base station. Yang berikutnya itu ada RFCN. Terus selanjutnya itu ada lagi RX level. RX level ini merupakan untuk menampilkan kekuatan atau daya. Yang berikutnya dalam HDMI itu ada yang namanya SC atau scrambling code. Di sini ada SC2NO untuk menampilkan yang namanya kualitas, dan RSCP untuk menampilkan daya dari daya yang terima oleh MS kita. Selanjutnya telah menampilkan serving plus neighbor. Selanjutnya kita akan menampilkan yang namanya radio parameter. Nah, radio parameter ini biasanya informasi mengenai parameter apa saja yang akan muncul ketika kita melakukan drive test untuk dianalisa. Nah, di sini ada RX Squall untuk menampilkan kualitas kita. SKI ini adalah yang namanya untuk melihat kualitas indikator dari pembicaraan kita atau speech quality indikator. Oke, jika sudah menampilkan radio parameter, langkah selanjutnya adalah menampilkan yang namanya event. Nah, event sendiri ini berguna untuk menampilkan proses apa saja yang terjadi selama kita melakukan pengukuran drive test. Nah, event ini biasanya terbagi menjadi beberapa. Ntar akan kita tampilkan ketika sedang melakukan yang namanya drive test. Seperti ini. Nah, setelah menampilkan event, yang berikutnya adalah untuk menampilkan command sequence. Nah, command sequence ini berisi perintah yang akan digunakan untuk melakukan proses drive test, atau mungkin bisa dibilang sebagai menampilkan yang namanya melakukan proses perintah dari mobile station ke BTS. Nah, itu dengan cara apa? Pertama klik edit. Nah, di sini telah muncul. Buka yang general, klik loop 2 kali, klik wait 2 kali, dan voice yang dial. Oke, setelah seperti ini kita naikkan yang dialnya ke loop sampai seperti ini, dan yang wait juga sama. Nah, dalam proses ini terbagi lagi menjadi beberapa untuk melakukan command sequence. Yang pertama itu ada yang namanya long call dan short call. Nah, long call itu biasanya di daerah sini, loop. Nah, jika long call maka dia waktunya itu akan maksimal atau 999. Nah, sedangkan short call itu adalah 10. Nah, perbedaannya adalah long itu untuk mengecek kualitas suatu jaringan, sedangkan short call itu merupakan untuk mengecek apakah mobile station kita dapat terhubung ke BTS atau tidak. Nah, di sini juga loop berfungsi untuk mengulang panggilan, dial ini untuk memanggilnya, dan wait itu adalah waktu tunggu ketika panggilan telah berakhir.
Nah, setelah selesai seperti ini, nanti kita akan bisa klik run sebenarnya di sini. Namun karena kita tidak terhubung kepada perangkat, sehingga kita tidak akan melakukan pengukuran. Nah, jika nanti ada mungkin nanti bisa dipraktikkan seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan untuk saat ini. Namun sebenarnya nanti jika ada, kita bisa melakukan ini. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.